Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang saya hormati para kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, insyaallah kita hari ini akan meneruskan kajian tentang tauhid di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Setelah musannif menjelaskan tentang al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan musannif juga menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka untuk saat ini kita akan masuk kepada ma'rifatul rasul, mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musannif mengatakan, wa inna Muhammadan abduhu al-mustafa, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya yang terpilih. Wa nabiyuhu al-mujtaba, dan nabinya yang dimuliakan. Wa rasuluhu al-murtada, dan juga utusannya yang diridhai. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna, tidak cukup kecuali keimanan tersebut disandarkan kepada keimanan kepada baginda Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengakui bahwa Rasulullah Muhammad adalah abduhu, hamba dari Allah. Kenapa Rasulullah disebut dengan hamba Allah, Nabi Muhammad disebut dengan hamba Allah? Karena sifat hamba adalah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh makhluk kepada Sang Khalik. Sifat penghambaan inilah yang menjadikan derajat seorang manusia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesalahan kita adalah terkadang kita memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang di atas hamba Allah. Terkadang kita menyandarkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Tuhan, sebagai ilah, sebagai sesembahan yang kita ibadahi. Dan ini tidaklah suatu perilaku yang benar. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba, tidak mengetahui sesuatu kecuali hal itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memberikan sesuatu hal, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada seseorang. Karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Maka kita harus memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdullah, hamba Allah. Kita tidak diperbolehkan memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang Nasrani memposisikan Nabiullah Isa alaihi salam dengan mengatakan Nabi Isa ini adalah ilah, Tuhan yang ketiga setelah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan juga Tuhan Anak. Maka tancapkan dalam akidah kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seseorang yang diberikan wahyu kepada beliau. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul, seorang utusan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah harus kita percayai. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali beliau yang keluar dari ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya musannif mengatakan di dalam kitabnya Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa innahu khatamul anbiya, dan sesungguhnya dia Nabi Muhammad adalah pungkasan para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang mengaku dia mendapatkan wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang baghyun, seorang yang jahat, seseorang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pengakuannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, pungkasan dari para nabi. Kemudian musannif mengatakan wa imamul atqiya, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin, contoh bagi al-atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW adalah kebaikan. Maka semua aspek kehidupan Nabi Muhammad, dari mulai cara beliau berkeluarga, cara beliau makan, cara beliau minum, cara beliau bermuamalah, cara beliau berjalan, cara beliau tersenyum, semua adalah contoh bagi al-atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ketika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Maka tidak bisa seorang dikatakan cinta kepada Allah tanpa melalui jalan mencintai dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya musannif mengatakan wasayyidul mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulunya para utusan-utusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari semua manusia ini hamba-hambanya terpilih untuk dijadikan utusan Allah. Mereka diberikan wahyu oleh Allah, menunjukkan mereka punya posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nabi, rasul yang paling mulia dari semua rasul yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku ini adalah penghulunya anak cucu Adam. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan fisik dan juga akhlaknya. Maka wajib bagi kita untuk selalu membela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya musannif mengatakan wa habibu rabbil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih dari Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat dikasihi oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah.
Maka seseorang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka balasannya adalah Allah sendiri yang akan menyiksa mereka di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada satupun makhluknya yang boleh mencela Nabi Muhammad, yang boleh menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu pun menjadi suatu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan Rasulullah, untuk membela Rasulullah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. Ketika kita melihat orang tua kita dihina, ketika kita melihat kelompok kita dicaci, kita tidak terima akan hal itu. Tetapi ketika Rasul kita dihina, dicaci, kenapa tidak ada rasa sakit dalam hati kalian? Apakah kalian benar-benar mencintai Rasulullah ketika perasaan kalian tidak merasa sakit saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dihina oleh orang-orang kafir? Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tunjukkan di mana keberpihakan kita sebagai orang yang beriman. Jangan sampai kita menjadi seorang yang mengiyakan, seorang yang diam melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dilecehkan. Maka kita harus wajib untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena Rasulullah ingin dibela dan butuh dibela, tapi kita ingin menunjukkan posisi kita bahwa kita tidak suka ketika Nabi kita dihina, kita sangat marah ketika Nabi kita dilecehkan, sehingga ini menjadi suatu harapan nanti kita ketika ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa mengatakan, ya Rasulullah, aku telah membelamu di dunia saat engkau dihina, saat engkau dicaci. Kemudian musannif melanjutkan perkataannya, wa kullu da'wan nubuwah, dan semua orang yang mengaku mendapatkan kenabian ba'dahu, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faghayyun wa hawa, maka itu adalah suatu kebohongan, suatu kesesatan, dan juga hanya sebuah hawa nafsu. Ada keinginan untuk mencari keuntungan dari pengakuan tersebut. Kemudian musannif melanjutkan, wa huwa al-mab'utsu ila 'amatil jinni wa kaffatil wara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua jin, semua manusia, bil haqqi, dengan membawa agama yang benar, dengan membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wal huda, dan membawa petunjuk. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lalai, orang-orang yang sudah jauh dari jalan kebenaran, mari ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bin nuri, dan Rasulullah membawa cahaya, wadiyai, dan juga penerang. Maka para sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi yang diutus kepada seluruh manusia, tetapi juga seluruh jin, dan juga ini menjadi suatu keistimewaan, suatu fadilah, suatu karunia, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengaku mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita dengan ittiba'u sunnatihi, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak kita yang mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditanya di alam kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian ketika kita tidak mengikuti langkah-langkah beliau, maka kita tidak akan bisa menjawab Muhammad Nabi, Muhammad Rasulullah, Muhammad Nabiullah. Kita tidak akan mampu menjawab itu semua kecuali kita buktikan dengan amal soleh yang sudah diberikan
contoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertemu dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Kita bisa memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa menyampaikan betapa kita merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.